Lupakan soal diplomasi meja makan atau sekedar janji-janji manis di atas kertas. Di laut yang luas dan kejam, yang bicara cuma satu, baja. Asia Tenggara baru saja masuk ke babak paling brutal dalam sejarah maritimnya. Kabar kepastian Indonesia menerima kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia bukan lagi sekedar rumor forum militer atau angan-angan netizen. Sebelum Oktober 2026, monster laut ini diproyeksikan bakal berganti nama menjadi KRI Gajah Mada. Ini bukan soal ganti cat dari skema NATO ke abu-abu TNI AL. Ini adalah pernyataan sikap bahwa Indonesia tidak lagi hanya ingin jadi penonton di rumah sendiri. Selama puluhan tahun, Thailand jadi satu-satunya pemilik kapal induk di ASEAN lewat HTMS Chakri Naruebet. Tapi sekarang, Indonesia siap masuk ke sirkuit yang sama dengan mesin yang jauh lebih bertenaga. Pertanyaannya bukan lagi kapan datangnya, tapi siapa yang bakal menang kalau keduanya harus adu mekanik di Laut Natuna atau Selat Malaka? Siapa yang benar-benar siap perang? Dan siapa yang cuma bakal jadi pajangan pelabuhan yang bikin anggaran negara boncos? Kita bedah hari ini, tanpa sensor, tanpa basa-basi. Dalam dunia militer, ukuran itu bukan segalanya, tapi ukuran menentukan batas kemampuan operasional. HTMS Chakri Naruebet itu ibarat mobil kota yang dipaksa jadi trik. Beratnya cuma sekitar 11.400 ton saat bermuatan penuh. Di dunia kapal induk, itu masuk kategori mini. Bahkan Chakri sempat memegang rekor sebagai kapal induk terkecil di dunia. Bandingkan dengan Giuseppe Garibaldi alias calon KRI Gajah Mada, bobotnya tembus 14.000 ton full load. Selisih hampir 3.000 ton ini bukan cuma angka di atas brosur. Ini adalah selisih antara kapal yang sesak napas dengan kapal yang punya ruang gerak luas untuk hanggar dan logistik tempur. Garibaldi lahir dari rahim Perang Dingin. Dia didesain buat skenario kiamat di Mediterania melawan kekuatan laut Uni Soviet. Makanya desainnya sangat military oriented. Lambungnya punya freeboard yang lebih tinggi, jarak dari garis air ke dek utama yang lebih jauh. Artinya dia lebih stabil dan jauh lebih aman saat dihajar ombak besar di laut dalam seperti Laut Andaman atau Samudra Hindia. Chakri, dia didesain sebagai light carrier yang sejak awal punya limitasi pada daya tahan operasionalnya. Garibaldi adalah mesin pembunuh yang lahir untuk intensitas tempur tinggi atau high intensity conflict. Jadi kita nggak lagi bicara soal beda tipis, kita bicara soal beda kasta. Satu buat patroli damai, satu buat berantem beneran. Mari kita bicara jujur. Kapal induk tanpa pesawat itu ibarat punya smartphone kenceng tapi nggak punya sinyal. Cuma bisa buat gaya tapi nggak bisa buat kerja. Thailand punya sejarah pahit di sini. Dulu mereka punya jet tempur legendaris AV-8S Harrier Matador. Itu yang bikin tetangga ketar-ketir di era 90-an. Tapi sekarang, seluruh armada Harrier mereka sudah jadi rongsokan karena masalah biaya perawatan dan suku cadang yang langka. Akhirnya Chakri Naruebet cuma jadi kapal induk helikopter. Berguna? Iya, buat SAR atau angkut pasukan. Tapi buat proyeksi kekuatan udara untuk menghantam lawan, nol besar. Disinilah KRI Gajah Mada punya peluang buat melakukan epic comeback bagi supremasi udara laut Indonesia. Garibaldi bukan cuma bisa membawa helikopter anti kapal selam yang lebih canggih, tapi dia punya satu kartu as, era drone. Bayangkan, dek Garibaldi yang luas itu diisi bukan cuma helikopter, tapi skuadron drone tempur seperti UCAV seperti Bayraktar Akinci atau drone naval masa depan. Di era perang modern, drone adalah penentu. Kalau Indonesia serius mengisi dek ini dengan teknologi drone naval terbaru, KRI Gajah Mada nggak butuh jet tempur F-35B yang harganya bikin pusing 7 keliling buat jadi ancaman nyata. Dia cukup jadi drone carrier yang bisa meluncurkan serangan presisi dari jarak jauh tanpa membahayakan nyawa pilot. Ini adalah pergeseran paradigma yang bakal bikin lawan mikir 2 kali buat mendekat. Kapal induk itu target nomor 1 bagi rudal dan kapal selam lawan. Makanya kapal induk nggak boleh telanjang. Dia harus punya perisai yang bisa melindungi dirinya sendiri sebelum bantuan datang. Garibaldi dibekali sistem pertahanan mandiri yang jauh lebih galak.
Dia punya sistem rudal Albatros atau Aster yang bisa menjatuhkan ancaman udara dari jarak menengah. Dia juga punya sistem CIWS alias senapan mesin otomatis yang bisa memuntahkan ribuan peluru dalam semenit untuk mencegat rudal yang mencoba menerobos masuk. Chakri, sistem pertahanannya sangat minimalis, hampir seperti kapal angkut biasa. Dia sangat bergantung pada kapal pengawal, escort. Masalahnya, kalau formasi pengawalnya sibuk atau kena serang duluan, Chakri bakal jadi sasaran empuk. Dalam skenario perang modern di mana serangan rudal datang secara bertubi-tubi, saturation attack, Garibaldi punya peluang hidup, survivability, yang jauh lebih tinggi. Dia nggak cuma besar, tapi dia punya taring buat menggigit balik siapapun yang mencoba menyentuhnya. Dalam taktik laut, kecepatan itu bukan soal gaya-gayaan, tapi soal hidup dan mati. Garibaldi bisa lari sampai kecepatan 30 knot atau lebih. Chakri, dia jauh di bawah itu, biasanya hanya sekitar 25 knot. Kenapa kecepatan itu krusial? Bayangkan KRI Gajah Mada harus mengejar waktu buat masuk ke zona konflik di perairan Natuna Utara sebelum wilayah tersebut dikuasai lawan. Atau sebaliknya, dia harus kabur dari kejaran kapal selam musuh yang sedang mengunci koordinatnya. Kecepatan 30 knot memungkinkan kapal ini melakukan reposisi strategis dengan sangat cepat. Dalam hitungan militer, perbedaan 5 knot saja bisa menentukan apakah kapal Anda berhasil menghindar dari jalur tembak rudal anti kapal atau tidak. Garibaldi dibangun untuk tempo operasi NATO yang cepat dan keras. Mesin dan sistem pendorongnya dirancang untuk kerja rodi di tengah medan perang yang paling chaos sekalipun. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling pahit sekaligus paling menentukan. Membeli kapal induk itu gampang bagi negara dengan ekonomi seperti Indonesia, tapi yang susah itu ngasih makannya setiap hari. Thailand sudah kasih kita pelajaran berharga selama 30 tahun. Kapal induk itu makan duit rakyat sangat banyak untuk bahan bakar, perawatan rutin, hingga gaji ribuan personil profesional di atasnya. Kalau KRI Gajah Mada cuma dibeli buat dipamerin pas hari ulang tahun TNI atau buat bikin konten video pendek, mending uangnya buat beli skuadron kapal selam Skorpen lebih banyak. Indonesia nggak boleh cuma menang di angka tonase. KRI Gajah Mada harus punya doktrin yang jelas. Mau jadi apa dia? Kalau kita mau serius, maka kita harus siap membangun carrier strike group yang solid. Artinya, Indonesia butuh lebih banyak kapal frigat merah putih, kapal selam yang handal, dan kapal tanker logistik yang bisa menyuplai kapal induk ini di tengah samudra tanpa perlu sering pulang ke pangkalan. Kalau kita cuma bangga punya kapal induk tapi jarang berlayar karena takut boros, ya kita cuma bakal jadi Thailand 2.0, punya kapal induk tapi taringnya tumpul. Tapi kalau Indonesia berani berkomitmen mendanai jam terbang pilot dan latihan rutin, maka peta kekuatan maritim ASEAN bakal berubah total secara permanen. Gengsi itu sementara, tapi kedaulatan itu selamanya. Kapal induk bukan soal siapa yang punya duluan, tapi soal siapa yang paling berani berlayar dan siap bertempur saat badai datang menghampiri. KRI Gajah Mada, Sumpah Palapa versi maritim sudah dimulai, dan dunia sedang memperhatikan.